Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2B Bioinformatika. Sertakan saya sendiri Hamdi Iqbal, Lutfi Fauzia, Cleopatra, dan Indah Kurnia akan memulai diskusi materi mengenai pengaplikasian RStudio dengan menggunakan skrip. Langsung saja kita mulai diskusinya. Baik, terima kasih Hamdi. Di sini saya Indah akan men-share screen tentang RStudio, aplikasi RStudio. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi RStudio dengan menggunakan script. Caranya yang pertama kita klik file, terus klik new file, kita pilih RScript. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan script yang kita diskusikan minggu lalu mengenai aplikasi R. Nah, di script yang minggu lalu itu kita menggunakan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, yang pertama kita gunakan yaitu penjumlahan. Di script kemarin kita menggunakan penjumlahan yaitu 5 ditambah 2. Selanjutnya 8 dikurangi 3. 6 dikali 7. Dan 12 dibagi 3. Nah, di script ini kan tidak muncul nih di aplikasi R-nya. Nah, di sini kita harus mengetik terlebih dahulu, baru keluar hasil dari penghitungannya. Misal yang pertama itu penjumlahan 5 ditambah 2, kita enter, baru keluar hasilnya. Nah, kalau misalnya mau cara yang lama atau konvensional, itu bisa kita copy ini scriptnya. Habis itu kita paste di aplikasi R-nya. Kita enter, baru keluar hasil dari penjumlahannya. Nah, jika menggunakan cara yang lebih cepat, kita klik Ctrl, arahkan kursornya ke script yang mau kita hitung. Misalnya 5 tambah 2. Ctrl, Enter. Maka keluar hasil dari 5 tambah 2. Begitu juga dengan pengurangan. Sini kita Ctrl, terus Enter. Didapatkan hasil dari 8 kurang 3 sama dengan 5. Dan di sini juga bisa perkalian, kontrol, klik enter, terus 6 dikali 7 sama dengan 42. Dan di sini juga bisa di pembagian, kontrol plus enter. Nah, 12 bagi 3. Saya juga dengan menggunakan script yang kemarin, yaitu 5 ditambah 2 dikali 4. Kita kontrol plus enter. Didapatkan hasilnya 13. Atau dalam kurung 5 ditambah 2 tutup kurung dikali 4. Kita enter. Dapatkan hasilnya 28. Nah, bisa juga kita di sini tulis script, misalnya X bernilai 5. Kita enterkan. Nah, di bagian environment juga dapat value-nya dari X itu sama dengan 5. Di aplikasi R juga terlihat X itu sama dengan 5. Atau Y 4. Kita enter. Sini juga Y-nya 4. Keluar hasilnya di sini, di environment, Y-nya sama dengan 4. Atau bisa juga kita buat X misalnya 12, 22, dan 32, terus tanda kutip A misalnya. Kita enter kan. Nah, di sini juga keluar hasilnya.
di environment juga keluar. X itu memiliki 4 nilai, yaitu 12, 22, 32, dan A. Nah, di sini misalnya kita ada yang lupa di sini. Misalnya di sini harusnya ada di baris yang ketiga harusnya ada 4 dikali 3 misalnya. Kelewat bisa kita isi. Kita kontrol enter. Nah, keluar. Cuman kalau kita buat kayak gitu dia akan kembali ke bawah. Tidak bisa untuk sesuai urutannya. Nah, kalau kayak gitu kita bisa kontrol A, kita blok semuanya, baru kita enterkan. Nah, baru dia kembali. Nah, selanjutnya kita juga bisa di sini kasih keterangan. Semisal di sini kita mau buat keterangan dengan menggunakan simbol pagar. Saya kita tulis di sini, ini contoh perkalian. Nah, karena kita di sini menggunakan tanda pagar dan menuliskan keterangan, tapi nanti di aplikasi R-nya dia tidak terdeteksi karena dia hanya menjalankan perhitungan dari angka sebelum tanda pagar. Misalnya ini, kita kontrol enter. Nah, di sini tertulis ini contoh perkalian. Nah, yang dihitung 6 kali 7. Misal kita buat di sini dan di pembagian ya. Kita buat tanda pagarnya. Ini contoh pembagian. Misal kita buat di sini 24 dibagi 6 atau 4. Kita kontrol terus enter. Dia tidak akan menghasilkan dari pembagian 24 per 4. Melainkan dia masih menghasilkan dari perhitungan sebelumnya yaitu 12 per 3. Nah, terus kalau misalnya kita mau mulai dari awal lagi, kita bisa kontrol A, terus klik enter. Nah, maka kembali lagi seperti awal. Nah, terus di sini juga bisa kita buat script ini lebih menarik lagi. Contohnya kita buat di sini pagar sebagai code atau heading kayak jadi ada hiasan gitu. Nah, misalnya di sini juga bisa kita pagar Nah, terus kita buat di sini misalnya praktikum bioinformatika. Ini kita pagarnya buat lebih banyak. Nah, ini kita buat lagi pagarnya. Terus kita buat di sini kelompok 2B. Kita rapihin, jadi skripnya jadi lebih menarik. Nah, kita di sini kasih pagar lagi. Nah, baru di sini. Nah, ini kita kontrol A, terus kita enterin. Nah, di sini bakal di-tag sama aplikasi R-nya di sini. Praktikum bioinformatika kelompok 2B. Nah, misal kita menggunakan pagar ini untuk menjadi lebih rapi, script-nya jadi lebih menarik. Terus tanda pagar ini bisa menjadi hiasan juga, kayak gini kan tadi.
kita buat di sini kayak kop surat gitu, praktikum bioinformatika kelompok 2B. Nah, kayak kita tadi contohin kan, kita klik Ctrl A, terus Enter, bakal ngulang dari awal lagi di sini, di scriptnya. Kita bakal buat data script yang baru. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan analisis, misalnya kita sekali melakukan analisis, terus kita pengen analisis data mentah lagi. Ternyata di sini misalnya seharusnya di sini di analisis pertama 4x3 bisa kita ubah. Ternyata di sini hasilnya harusnya 4 dikali 6. Terus kita Ctrl Enter. Nah, makanya di sini berubah 24. Saya di sini harusnya ada data lagi. Misalnya 7 dikurang 3. Nah, dari data analisis yang kita lakukan setelahnya, kita enterin. Baru hasilnya dapat 4. Nah, begitu juga seterusnya. Jika ada data yang salah, bisa diedit atau diformat ulang lagi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan analisis berkali-kali dan scriptnya tetap ada, jadi kita bisa format ulang, kita editing lagi. Mungkin sekian penjelasan tentang pengaplikasian RStudio menggunakan script. Dikembalikan kepada Hamdi. Oh iya, sebelumnya ini harus bisa kita save juga. Caranya save as. Terus kita buat di sini filenya praktikum RStudio dengan script. Terus kita save. Nah, maka file tadi akan tersave. Baiklah, dikembalikan kepada Hamdi. Baik, terima kasih kepada Indah yang telah menjelaskan untuk diskusi kita malam ini. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.